Wapres lu kemana? Lu bayangin, kita tuh lagi sibuk ya ngebahas BOP, harga minyak dunia, APBN yang terus ngalamin defisit gitu. Wapres lu kemana? Ya tidur lah, ngapain lagi, Mbak? Lu pada ngapain nanya kayak gitu? Kan udah tahu, wapres mana bisa ngeberesin masalah. Biasa, orang benci, orang sakit hati bisa ngomong apa aja. Kita tuh paling gampang ya mencari kejelekan orang, mencari kekurangan orang, sangat gampang. Pada dasarnya Ketumu itu gagal mencetak kader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang apa ya? Oh ya, sebelumnya ya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dulu ya bagi saudara-saudara kita yang merayakannya, dan juga selamat Hari Nyepi untuk saudara-saudara kita yang berada di Pulau Bali walaupun agak telat gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi kontennya nih ya. Jadi ada video menarik tentang buzzer kebo yang kehabisan akal dan udah kehabisan materi untuk menyerang Jokowi dan keluarganya. Akhirnya Gibran Diam pun itu diserang teman-teman ya. Jadi Gibran Diam pun akhirnya menjadi materi bagi mereka untuk mengolok-olok. Padahal masih sangat masih bisa kita ingat dengan jelas gitu loh. Ya, bukannya Gibran itu kemarin ini menjadi menjadi olok-olokan mereka agar dikirim ke mana itu? Ke Iran gitu loh. Iya, tapi walaupun diolok-olok gitu ya, Gibran ini tidak menjadi rendah di mata rakyat ya. Justru mereka yang terlihat makin pekok dan hina di mata netizen. Aduh, ya beginilah manusia-manusia kejar tayang ya dalam menghina Jokowi dan keluarganya. Jadi nggak ada materi pun, ya mereka ada-adakan gitu. Ya maklum lah, kerjaan mereka kan nyebokin pantat Mama Ketum ya loh. Katanya gini loh, Papres kita kemana ya? Bukannya kemarin kalian yang minta ya Gibran dikirim ke Iran. Belum dikirim ke Iran, kalian udah rindu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kemarin tuh ada dua mak-mak yang ngomong kayak gini nih. Woi, Ya, Kak. Wapres lu kemana? Lu bayangin, kita tuh lagi sibuk ya ngebahas BOP, harga minyak dunia, APBN yang terus ngalamin defisit gitu. Wapres lu kemana? Ya tidur lah, ngapain lagi, Mbak? Mereka adalah Novi dan Rahma, sahabatnya gua, gurunya gua, dan idola gua waktu remaja. Nah, di konten itu, intinya mereka nanya, masalah negara kita ini seabrek. Terus wapresnya kemana? Gini loh, lu pada ngapain nanya kayak gitu? Kan udah tahu, wapres mana bisa ngeberesin masalah. Selama ini, setiap kalau ada masalah berat, seringnya yang nongol itu presiden, bukan si Ono. Kalau wapres mah nongol cuma ngebagi-bagiin susu, bagi-bagiin skincare, atau paling banter ya bagi-bagiin bansos. Kenapa cuma gitu doang? Ya karena emang cuma segitu doang kapasitasnya dan kualitasnya Wapres, Novi, dan Rahma. Lagian, lu pada mau ngarep apaan ke Wapres? Ngarep dia ngebahas outlook ekonomi atau bahas geopolitik internasional? Emang nyampe itu otaknya? Meledak loh. You guys juga mesti hati-hati kalau nyenggol Gibran. Tinggal copy paste link postingan, dijamin langsung diserang habis-habisan sama pasukan buzzernya.
Jangan ngarep si dia itu bisa santuy kayak Mbak Puan Maharani misalnya. Setiap ada anggota DPR yang bertingkah dan dia nggak tahu apa-apa, tetap aja dia yang disalahin. Atau kayak Mas AHY, kalau ada infrastruktur bermasalah, pasti dia yang disalahin. Walaupun ada kewajiban Pemprov juga di dalam infrastruktur itu. Udah paling bener itu si Wapres diem aja. Kalau dia kerja, bisa makin kacau masalah di negara ini. Atau lu mau lihat contoh hasil kerjanya? Noh, lihat putusan MK nomor 80. Itulah mahakarya dia sama bapaknya. Lihat dampak kehancuran demokrasi kita kayak gimana. Jadi, please, jangan pancing dia buat kerja. Biar dia diem aja di pojokan sambil main mobil-mobilan. Apa lo? Ya, gondrong, pekok, koplak, tonggos. Nah, inilah jadi satu ya kan, satu gerombolan nih. Manusia-manusia tukang cebok ya. Tapi nggak masalah lah, karena di dunia ini cara orang mencari rizki itu bermacam-macam, termasuk menjilat ya, nyebokin pantatnya kebo ya, pantatnya mama ketum. Kalau saya mah ogah dibayar berapapun, harga diri bro. Yang dipuji-puji siapa? Ketua DPR ya, Putri Mahkota, padahal koplaknya kagak ketulungan. Tapi terserah lah ya. Udah kadung tanda tangan hitam di atas putih gitu loh. Ada materainya, daripada diperkarakan ke muka hukum gitu. Iyalah, lanjut. Bolo GSP, si cempreng iki ngomong ke Mas Wapres apa iki? Iki cempreng iki bolo. Iki lho videone. Wong iki karepe piye iki? Gatekne. Woi, Iya kak. Wapres lu kemana? Lu bayangin, kita tuh lagi sibuk ya ngebahas BOP, harga minyak dunia, APBN yang terus ngalamin defisit gitu. Wapres lu kemana? Tidur lah, ngapain lagi nak? Cempreng ngomongmu kaya wae ntrocos. Emangnya sing iso ntrocos cuman dapuramu. Cempreng. Justru sing ra weruh kamu, matamu itu sudah terbutakan. Ibaratnya matamu itu sudah buta, telingamu sudah tuli, hatimu sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Wes ditutup-tutup sumum bukmun umyung fahum layar ciun. Kenapa? Karena Mas Wapres itu kerjanya itu mewakili dan mengerjakan tugas-tugas yang diembankan oleh Presiden. Jadi tak bilangi ya, Mas Wapres itu kalau kerja tidak diomongkan sama kamu, tidak untuk dipubliskan. Karena visi yang ada itu hanya visinya Presiden. Maka Mas Wapres itu mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Presiden. Itulah namanya Wakil Presiden. Blung gemblung. Cempreng, tak omongi ya. Wakil Presiden sekarang Mas Gibran itu Wakil Presiden yang keren, hebat, elok, anak muda, visioner kan gitu. Kenapa? Karena Wakil Presiden sekarang nggak kayak junjunganmu. Ibu ketumu itu dulu sebagai Wakil Presiden, tapi mungkin karena ngebet, kepengen jadi Presiden, akhirnya Pak Gus Dur diberhentikan di tengah jalan oleh MPR. Siapa yang ganti? Itu ketua umummu itu, Megawati itu, yang kayak kan padahal ketuamu itu kalah terus asli. Ketuamu itu kalah terus. Menang itu karena dua hal kalau menurut saya. Apa? Satu, karena nama Soekarno. Dua, karena kader-kadernya gitu loh. Kader-kadernya itu bukan karena loyal kepada Meganya, tapi kepada jiwa Soekarnonya, nasionalismenya Soekarno, sehingga tertanam. Jadi kaya model-modelmu itu wis anggap ae kaya air buih. Nah, kalau tak gata-gata ke junjunganmu itu diktator dan tirani. Kenapa diktator? Karena segala keputusan mutlak di tangannya. Kenapa saya katakan tirani? Karena sejak terpilih zaman Orde Baru sampai sekarang itu nggak mau diganti. Alasannya nggak ada yang ganti. Alasannya nggak ada yang siap. Pada dasarnya ketumu itu gagal mencetak kader. Makanya orang-orang yang masih ikut, masih bebek pada ketumu itu hanya karena dua.
Kemungkinan pertama takut kehilangan jabatannya. Kemungkinan yang kedua pokoknya wis madep mantep karo Megawati. Lah terus kayak kowe iki apa sembola comberan wae. Piye bolo, dadi tambahi nang nggon komen iki untuk ketume si Cempreng ini kalau sama si Cempreng ini. Komentari. Oke bolo, tetap semangat. Mantap. Yes. Ya kalau si ketumnya ini ya menurut saya Pak Bolo ya udahlah kirim aja ke Iran gitu loh. Sekarang Iran itu butuh tentara banyak gitu. Apalagi Iran itu saat ini sedang gencar-gencarnya memproduksi senjata ya, peledak gitu semacam bom. Tentu mereka membutuhkan bahan-bahan yang mudah didapat ya, bahan yang bisa membuat bom mereka itu semakin bagus. Ya kita tawarin aja itu Mamak Ketum itu, siapa tahu bisa jadi campuran bom di sana. Iya dah, sekali dikirimkan ke Amerika, ya Amerika itu langsung habis gitu. Nanti itu masuk Guinness of Record ya. Jadi nanti, Iran ini bomnya luar biasa setelah dibuat dengan campuran Mamak Ketum. Ada lanjut. Lu kemana? Lu bayangin, kita tuh lagi sibuk ya ngebahas BOP, harga minyak dunia. Biasa guys, anak banteng. Ya ini tugasnya. Memang mereka berdua ini ditugaskan, terutama yang satu itu ya, ditugaskan untuk nyinyirin, untuk ngibain, untuk membuat narasi-narasi hujatan, bukan kritikan loh ya, hujatan pada Pak Gibran. Dalam hal ini Pak Gibran, bukan Pak Prabowo, karena dia sakit hati karena Gibran dan bapaknya keluar dari Mbah Banteng. Jadinya sakit hatinya luar biasa. Biasa orang benci, orang sakit hati bisa ngomong apa aja. Kita tuh paling gampang ya mencari kejelekan orang, mencari kekurangan orang, sangat gampang. Biasa Mbak Banteng menyuruh anak Banteng ini untuk terus menghujat apapun itu yang untuk bisa jadi hujatan, supaya nanti nggak ada yang ikut gajah gitu, supaya mereka tetap berdiri kokoh. Biasa dia kan marketingin Banteng, ini kan sudah tugasnya. Makanya dia bisa koar-koar sana sini. Memang dia mencari seperti itu kok. Wong dia ini juru kampanyenya Mbak Banteng. Ya jelas lah. Nah, maka dari itu guys, dia ini selalu melihat, menghujat apabila ada kekurangan-kekurangan di pemerintahan. Dan itu pastilah yang jadi sasaran sopo? Yo Gibran, wong dia benci sama Gibran no. Wes to, apapun itu, mbok programnya Pak Prabowo, apa programnya sopo, Gibran diem aja sudah juga jadi sasarannya mereka. Wong mereka benci. Mereka nggak suka melihat Gibran itu banyak pendukungnya. Mereka nggak suka melihat Pak Jokowi kerja nyata, memberi manfaat. Sehingga hatinya tuh cemburunya luar biasa. Sampai-sampai bikin narasi bahwasanya Pak Jokowi ini menggiring massa ke rumahnya. Dia tuh bisanya cuman koar-koar. Coba dia datang ke rumahnya Pak Jokowi, bendelok matane kuwi. Bisa tuh dicek, ditanya itu yang datang ke sana apakah mereka dikoordinir. Biasa ya, cangkeme anake Banteng iki tujuannya ya supaya tidak ada yang mendukung Gibran dan Pak Jokowi. Semakin Pak Jokowi kerja nyata, semakin Gibran kerja nyata, bocah iki semakin panas. Anaknya Banteng ini semakin membara. Dia nggak suka kalau Pak Jokowi atau Gibran mendapat dukungan dari rakyat. Ya jelas lah. Ini mereka dalam kondisi insecure karena sudah kalah. Baru kali ini ya Banteng itu kalah dengan keluarnya Pak Jokowi. Ya maklum,
Ya mereka merasa sakit hati, merasa patah hati karena Pak Jokowi keluar dari Mbae Banteng. Ya selama iki dibully kayak gitu, ya diperlakukan tidak baik nang Mbae Banteng, ya wega. Nah sekarang mereka ya disuruh Mbae Banteng untuk menjatuhkan nama baiknya Pak Jokowi dan Gibran karena mereka ketir-ketir. Targetnya kan mereka harus menang. Karena Mbae Banteng itu selalu menang. Baru kemarin aja dia kalah. Idi. Makanya dia insecure dengan adanya lahirnya gajah kecil. Wes ono ae. Sing ternyata rame-rame di sana dikoordinir. Ya wes cangkeme. Coba kono kon delok rono. Isone dia ngono, yang penting kan dia sudah menjalankan kewajibannya sebagai anak banteng. Gitu ya guys. Ya iya, jadi gini loh. Kalau nggak percaya ya, bisa dicek ya. Walaupun saya tidak bisa memberikan bukti, tetapi saya mendapatkan kabar dari banyak teman-teman yang memang pernah bergabung gitu, menjadi bagian dari buzzer si Partai Kebo ini ya, nyebokin pantatnya Mama Ketum. Itu mereka punya grup, dan di grup itu setiap hari itu ada semacam schedule gitu loh. Temanya apa? Nah, karena saat ini Jokowi dan juga Gibran itu nggak ngapa-ngapain, jadi mereka bingung gitu loh, temanya apa ya? Temanya apa ya? Nggak ada gitu loh. Mereka pun karena sudah terlalu lama menyerang Jokowi dan Gibran, mereka pun sudah mulai mengalami titik jenuh sehingga kreativitasnya menurun. Jadi ketika Gibran diam pun dijadikanlah diamnya Gibran itu sebagai materi. Lah bukannya Gibran itu semakin rendah di mata rakyat, justru semakin tinggi, dan mereka lah yang semakin terlihat rada sinting kan gitu. Lanjut. Wapres lu kemana? Lu bayangin, kita tuh lagi sibuk ya ngebahas BOP. Novi Bule ini memang wanita berhati iblis ya kan, wanita bertengkorak hidup gitu loh. Inilah kader partai PDIP yang menjadi iblis dan setan dan ternak dajjal gitu. Saya tak habis pikir dengan Novi Bule ini, kenapa saya bilang begitu? Apakah dia ini seperti itu sifatnya gitu loh, menyerang Bapak Jokowi dan menyerang Mas Gibran gitu. Kayaknya dia ini sudah dendam banget gitu loh dengan keluarga Bapak Jokowi ya kan. Jadi Novi Bule ini adalah orang yang tidak bagus gitu loh, orang yang tidak baik, orang yang tidak jelas di negara kita ini. Kalau tidak menyenggol Bapak Jokowi dan Mas Gibran, dia tidak bakal makan gitu loh. Jadi untuk Novi Bule, kau tuh adalah wanita berhati iblis gitu loh. Kau tuh orang tidak jelas di negara ini. Satu yang saya minta, kau dibayar berapa oleh Mak Banteng untuk menyerang Bapak Jokowi dan Mas Gibran? Inilah kualitas dari kader partai PDIP. Saya pastikan di tahun 2029 nanti, partai PDIP bakalan nyungsep dan jatuh ke dalam jurang sangat dalam. Saya pastikan itu. Kita lihat saja nanti. Saya sih nggak berharap 2029 Bang ya, kelamaan ya. Partai-partai yang macam kayak gini tuh saya berharap sebetulnya saya berharap sejak tahun 2024 gitu loh. Cuma sampai tahun 2026 masih ada aja gitu loh ya kan. Nggak ada itu peraturan pemerintah yang melarang partai-partai tukang korupsi, partai yang tukang mengadu domba itu ditinjau ulang atau dibubarkan gitu kan. Tapi saya berharap lah mudah-mudahan tahun 2026 ini menjadi momentum untuk menenggelamkan dan membubarkan partai Kebo yang suka kadernya itu banyak yang korupsi gitu ya. Jangan nunggu 2029 lah, kelamaan. Semakin banyak nanti uang negara yang dikorupsi oleh kader-kadernya di tingkat daerah itu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.